Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni Kolbeh Nurjanah dengan NIM 25648 dari kelas PTK 6D. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester saya dengan mata kuliah rekayasa muka lunak. Nah, di sini saya akan membahas 3 submateri, yaitu pertama tentang sistem operasi, yang kedua yaitu tentang langkah instalasi SO Windows yang sederhana, yang ketiga yaitu algoritma. Maka dari itu kita akan bahas pertama kali itu tentang sistem operasi. Sistem operasi termasuk dalam komputer system of software, yaitu perangkat lunak yang berperan dan menjalankan perangkat keras komputer dan sistem komputer secara keseluruhan. Sistem operasi adalah perangkat yang bertugas mengelola pengguna sumber daya dalam komputer dan menyediakan antarmuka bagi pengguna yang mengakses sumber daya tersebut. Nah, yang kedua yaitu fungsi sistem operasi. Fungsi sistem operasi secara umum terdapat menjadi 5. Yang pertama yaitu antar muka pengguna, yaitu fungsi ini merupakan fungsi yang paling mudah yang dikenal oleh pengguna karena melalui fungsi ini pengguna dapat berinteraksi dengan sistem operasi, perangkat keras maupun perangkat lunak. Sistem operasi pada dasarnya menggunakan input-output atau instruksi dari pengguna, dan pengemudi menerjemahkan perintah-perintah tersebut dalam bahasa yang mengerti oleh komputer. Antara pengguna menjadi tempat bagi pengguna untuk menuliskan atau menyampaikan perintah tersebut. Secara garis besar ada 2 model antarmuka, yaitu yang pertama Command Line Interface itu CRL, dan yang kedua yaitu Graphical User Interface itu GUI. CLI memberikan fasilitas bagi pengguna untuk memberikan perintah dalam bentuk teks, sedangkan GUI lebih berbasis pada tampilan grafis. Pada semua sistem operasi modern menggunakan model GUI sebagai antarmuka. Beberapa media GUI dan interaksi baik yang selanjutnya yaitu dengan kernel sistem operasi, misal Microsoft Word, Windows, dan Apple Mac OS versi awal. Sedangkan yang lain menggunakan GUI yang bersifat modular, yaitu tidak terintegrasi langsung pada kernel sistem operasi seperti Unix, Linux, Mac OS versi X ke atas. Yang kedua yaitu manajemen memori. Pada umumnya, memori utama atau lebih dikenal dengan memori atau sebuah array yang besar dari word atau bits yang berukuran mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau bits mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data yang diakses oleh CPU atau perangkat masuk atau keluar. Memori utama termasuk tempat penyimpanan yang bersifat volatile atau tidak permanen, yaitu data akan hilang ketika komputer dimatikan. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang diberikan dengan manajemen memori, seperti yang pertama yaitu menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. Yang kedua yaitu memilih program yang akan di-run ke memori. Yang ketiga yaitu manajemen file. Manajemen file yaitu kumpulan informasi yang berhubungan atau sesuai dengan tujuan pembuatan berkas tersebut. Umumnya, file merepresentasikan program dan data. File data mempunyai struktur yang bersifat hierarkis atau direktori dan volume dan lain-lain. Sistem operasi mengimplementasikan konsep abstrak dari file dengan menggunakan media penyimpanan massal, misal tapes dan disk. Sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen file. Aktivitas yang berhubungan dengan manajemen file yaitu 1. Pembuatan atau penghapusan file. Yang kedua, pembuatan atau penghapusan direktori. Yang ketiga, mendukung manipulasi berkas dan direktori.
Yang keempat yaitu memetakan berkas ke sekundari atau storage. Membackup berkas ke media penyimpanan yang tidak permanen. Nah, yang keempat yaitu manajemen proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi, yaitu sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyampaikan tugas. Alokasi sumber daya tersebut dialokasikan dengan sistem operasi, misal menggunakan memori oleh CPU, file-file terbuka, atau pengguna oleh perangkat-perangkat input-output lainnya ketika proses tersebut berhenti yang dijalankan. Nah, sistem operasi yang akan mendapatkan kembali sumber daya yang digunakan kembali. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manajemen proses. Yang pertama yaitu menghapus proses pengguna dan sistem operasi. Yang kedua yaitu menunda atau melanjut proses. Yang ketiga yaitu menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi proses. Yang keempat yaitu menyediakan mekanisme dan komunikasi proses. Yang kelima yaitu menyediakan mekanisme untuk pengguna deadlock. Nah, dan selanjutnya yang kelima yaitu manajemen sistem masuk dan keluar atau IO. Nah, yaitu sistem ini sering disebut dengan device manager. Menyediakan device manager yang umumnya sehingga operasi masuk dan keluar dapat seragam. Contoh membuka, membaca, menulis, menutup. Contoh pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada perangkat keras CD-ROM dan floppy disk. Komponen sistem operasi untuk masuk dan input dan keluar, yaitu yang pertama penyangga, yaitu menampung sementara data dari atau ke perangkat masuk dan keluar. Selanjutnya yang kedua, spooling, melakukan penjadwalan pemakaian masuk dan keluar sistem supaya lebih efisiensi. Yang ketiga menyediakan driver untuk menggunakan operasi rinci untuk perangkat keras masuk dan keluar tertentu. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu tentang langkah-langkah instalasi SO Windows secara sederhana. Nah, saya di sini menggunakan Windows 7. Langkah pertama yaitu siapkan terlebih dahulu perangkat yang dibutuhkan, dan yaitu PC, desktop atau laptop yang akan diinstalkan Windows 7. Yang kedua yaitu DVD atau flash disk, ada installer Windows 7 dan driver PC atau laptop yang Anda. Nah, langkah yang kedua yaitu nyalakan PC yang Anda atau segera tekan tombol F2 atau Del untuk memasukkan BIOS. Pada beberapa PC mungkin berbeda cara masukkan BIOS. Nah, yang ketiga yaitu pilih menu boot, lalu atur prioritas media booting PC dan CD driver yang dengan memilih DVD drive sebagai prioritas booting pertama dan hard disk sebagai prioritas kedua. Jika Anda menggunakan flash disk sebagai instalasi Windows 7, maka jadikanlah USB removable sebagai prioritas pertama dan sedangkan hard disk sebagai prioritas kedua. Nah, yang selanjutnya yaitu masukkan DVD Windows 7 atau colokan flash disk installer pada Windows 7 Anda. Lalu simpan konfigurasi dan keluarkan dari BIOS dengan menekan tombol F10 pada keyboard. Selanjutnya PC akan booting dari CD drive atau flash disk installer yang ditandai dengan tampilan proses loading. File boot dari CD atau flash disk jika tampil proses pesan press NK to boot from CD atau CD or DVD, maka tekanlah tombol pada keyboard untuk memulai proses instalasi. Nah, yang selanjutnya pilih bahasa Anda, waktu dan form mata uang, keyboard dan metode input, dan klik next. Dan selanjutnya pilih next dan klik
klik install now, dan selanjutnya contain I expect the lens trim, dan selanjutnya klik next. Selanjutnya klik upgrade jika Anda sudah mempunyai versi Windows sebelumnya, atau custom jika Anda tidak memiliki Windows sebelumnya dan ingin menginstal salinan yang baru Windows 7. Nah, selanjutnya lewati langkah ini jika Anda memilih upgrade yang Anda miliki. 1. Partisi. Selanjutnya pilihlah drive mana yang ingin Anda install Windows 7 dan klik next. Jika Anda ingin membuat partisi, klik opsi drive option, buatlah print partisi dan kemudian klik next. Nah, selanjutnya sekarang Anda dimulai menginstal Windows 7. Windows 7 pada tahap pertama, Windows mulai menyalin file-file sistem yang sudah dilakukan ketika Anda booting DVD atau flash disk Windows 7, sehingga akan selesai seketika. Nah, selanjutnya setelah menyelesaikan tahap pertama, selanjutnya ke tahap kedua, yaitu instalasi, akan memperluas decompress file yang telah kita salin. Tahap selanjutnya yaitu tahap yang ketiga, tahapan instalasi fitur-fitur Windows 7. Nah, tahapan keempat instalasi itu tahap instalasi akan menginstalasi update yang tersedia. Setelah itu secara otomatis akan restart setelah 15 detik. Dan selanjutnya setup, Anda akan dapat klik restart now. Setelah itu restart tanpa perlu menunggu. Setelah di restart untuk pertama kalinya, sistem akan kembali meloading sistem instalasi Windows dan proses setup akan dilanjutkan. Nah, selanjutnya sistem instalasi akan memulai penerapan konfigurasi update yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Nah, ini adalah langkah terakhir, yaitu tahapan menyelesaikan instalasi, di mana membutuhkan waktu yang agak lama daripada tahap-tahap sebelumnya. Sekarang Anda otomatis restart lagi, dan selanjutnya Anda dapat klik restart now untuk restart tanpa perlu menunggu. Selanjutnya, setelah restart untuk yang kedua kalinya, sistem instalasi kembali menjalankan Windows. Selanjutnya, sistem instalasi akan memulai mempersiapkan untuk menggunakan sistem Windows untuk pertama kalinya. Nah, tahap selanjutnya yaitu ketika nama pengguna yang Anda inginkan dalam kotak teks atau klik next, maka nama komputer akan kembali otomatis terisi. Jika Anda ingin menggunakan password, maka klik di kotak teks dan klik next. Nah, selanjutnya ketika kunci password Anda belum kotak teks dan klik next, Anda juga dapat melewatkan langkah ini dan cukup klik next. Jika Anda ingin mengetik kunci kode ini, Windows akan menjalankan hanya selama 30 hari. Jika Anda melakukan ini, pilih opsi yang Anda inginkan untuk Windows Update. Nah, selanjutnya pilihlah zona waktu lalu klik next. Jika Anda terhubung ke jaringan apapun, maka ia akan meminta Anda untuk menetapkan lokasi jaringan. Proses terhubung ke jaringan home network setelah Anda memilih sebagai lokasi jaringan. Nah, proses penyelesaian tahap. Nah, selanjutnya itu proses yang terhubung ke jaringan home network setelah Anda memilih sebagai lokasi jaringan. Proses menyelesaikan tahap akhir instalasi. Nah, instalasi Windows 7 telah selesai. Nah, materi selanjutnya itu tentang algoritma. Nah, seorang pria yang bernama Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi adalah seorang ilmuwan Islam yang karyanya di bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi banyak menjadi dasar perkembangan ilmu modern. Dan dari namanya, istilah yang akan kita pelajari dalam bab ini adalah dari Al-Khawarizmi kemudian berubah menjadi algoritma dalam bahasa
dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan dalam algoritma menjadi algoritma dan dalam bahasa Indonesia. Standar kompetensi algoritma program dasar tersedia atas 4 kompetensi dasar. Dalam pengajian pada buku ini, setiap kompetensi dasar memuat uraian materi dan latihan. Ringkasan diletakkan pada sekitaran akhir bab. Kompetensi dasar pada bab ini adalah menjelaskan variabel, konstanta, dan tipe data, membuat algoritma atau logika alur pemrograman, menerapkan pengolahan array, dan mengoperasikan file. Sebelum pelajari kompetensi dasar ini, ingatlah kembali sistem operasi, prinsip pemecah masalah, dan materi-materi pendukung dari mata pelajaran matematika. Pada akhir bab tercantum soal-soal latihan yang disusun dari soal-soal yang mudah hingga soal-soal yang sulit. Latihan soal ini digunakan untuk mengukur kemampuan terhadap kompetensi dasar ini. Artinya, setelah mempelajari kompetensi dasar ini secara mandiri dengan bimbingan guru sebagai fasilitator, ukurlah sendiri kemampuan dalam mengerjakan soal-soal latihan tersebut. Nah, di sini kita bahas yaitu tentang variabel, konstanta, dan tipe. Variabel, konstanta, dan tipe data merupakan 3 hal yang akan selalu kita jumpai ketika kita membuat program, baik itu program bahasa program ataupun yang lain. Apapun yang dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks mengharuskan kita untuk mengerti ketiga hal tersebut. Nah, variabel adalah tempat di mana kita dapat mengisi atau mengosongkan nilai-nilainya dan memanggil kembali apabila dibutuhkan. Nah, setiap variabel akan mempunyai nama, identifier, dan menilai. Perhatikan contoh berikut ini. Misal kita upload nilai nama unsur name-nya Joni dan nama yaitu Alkawarismi, harganya 2.200 dan totalnya 34.000. Nah, pada yang unsur name nama, harga, dan harga total adalah nama variabel dari sebuah variabel sederhana Joni. Alkawarismi 2.500 dan 34.000 dan adalah nilai dari masing-masing variabel. Nilai ini akan tersimpan di dalam variabel masing-masing sepanjang tidak kita rubah. Pada sebagian bahasa program, variabel harus dideklarasikan lebih dahulu untuk mempermudah kompiler bekerja. Apabila variabel tidak dideklarasi, maka setiap kali kompiler bertemu dengan variabel baru pada kode program akan terjadi waktu tertunda karena kompiler harus membuat variabel baru. Hal ini memperlambat proses kerja kompiler. Bahkan pada beberapa bahasa program, kompiler akan menolak untuk melanjutkan proses kompilasi. Pemberian nama variabel harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh bahasa program yang kita gunakan. Namun secara umum ada aturan yang berlaku hampir semua bahasa pemrograman. Aturan-aturan tersebut yaitu pertama, nama variabel harus diawali dengan huruf. Yang kedua, tidak boleh menggunakan spasi atau satu nama variabel. Spasi bisa digunakan untuk karakter underscore. Dan ketiga yaitu nama variabel tidak boleh menggunakan karakter khusus seperti tambah, kurang, bagi, garis miring, dan lain-lain, koma, dan lain-lain. Dan keempat, variabel tidak boleh menggunakan kata-kata kunci di bahasa program. Nah, yang kedua yaitu kita bahas tentang konstanta. Konstanta yaitu adalah variabel yang nilai datanya bersifat tetap dan tidak bisa berubah. Jadi konstanta adalah variabel yang bedanya adalah dengan pada nilai yang disimpannya. Jika nilai data sepanjang program berjalan tidak berubah, maka sebuah variabel lebih diperlakukan sebagai konstanta. Pada sebuah kode program, biasanya nilai data dari konstanta diberikan secara langsung di bagian deklarasi konstanta sebagai berikut. Untuk variabel biasanya hanya ditentukan nama variabel dan tipe
datanya tanpa diisi nilai data. Aturan penamaan variabel jika berlaku untuk penamaan konstanta. Demikian juga aturan penetapan tipe data. Sebagai contoh, jika kita membuat program perhitungan matematika yang menggunakan nilai P, menggunakan nilai Pi yaitu 3,14 yang mungkin akan muncul di banyak tempat pada kode program. Jika dapat membuat Pi sebagai konstanta, pengguna konstanta Pi akan lebih menggunakan penulisan kode program dibandingkan harus mengetik nilai 3,14 yang berulang-ulang. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang tipe data. Tipe data yaitu jenis data yang dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam program komputer. Setiap variabel atau konstanta yang ada dalam program, sebaik itu kita tentukan dengan pasti tipe datanya. Ketetapan pemilihan tipe data pada variabel atau konstanta akan sangat menentukan pemakaian sumber daya komputer, yaitu terutama memori komputer. Salah satu tugas penting seorang programmer adalah memilih tipe data sesuai untuk menghasilkan program yang efisiensi dan kinerja yang tinggi. Ada banyak tipe data yang tersedia tergantung jenis bahasa program yang dipakai. Yang pertama yaitu tipe data private, yaitu tipe data dasar yang tersedia secara langsung pada satu bahasa program. Yang kedua yaitu tipe data composite, yaitu tipe data berbentuknya yang terdiri dari dua atau lebih tipe data privat. Tipe data selanjutnya yaitu tipe data numerik, yaitu tipe data yang digunakan pada variabel atau konstanta untuk menyimpan nilai dalam bentuk bilangan atau angka. Nah, semua bahasa pemrograman menyediakan tipe data numerik. Hanya berbeda dengan dalam jenis numerik yang diakomodasikan. Jenis yang termasuk dalam tipe data numerik yaitu antara lain integer, bilangan bulat, dan float atau bilangan pecahan. Selain jenis dalam bahasa program juga ditetapkan presesi angka yang digunakan. Misal tipe data single adalah tipe data yang untuk bilangan pecahan dengan presesi yang terbatas. Sedangkan tipe data double adalah tipe data untuk bilangan pecahan dengan presesi yang lebih akurat. Pada bab berikut yang membahas aplikasi bahasa pemrograman, baik ini akan diuraikan lebih lanjut dan penentuan tipe data numerik untuk suatu variabel konstanta harus sangat berhati-hati. Manual dan penunjuk pada masing-masing bahasa pemrograman pada bidang tipe data harus memperhatikan dengan seksama. Ketiga kode program ini yaitu A, B, C ditulis dalam bahasa C++ sekilas sama, namun berbeda dengan penggunaan tipe data pengisian nilai. Pada kode program A, variabel X dan Z kita deklarasikan bertipe data integer atau bilangan bulat, dan Y bertipe dengan float atau pecahan. Hasil eksekusi program A menunjukkan hasil yang tidak kita inginkan, sedangkan nilai Z yang merupakan perkalian X dan Y harusnya bernilai 2,8 dan hasilnya dari 12 kali 2,5. Namun karena Z deklarasikan bertipe data integer, maka hasilnya menjadi 25. Dari ketiga program di atas, yang paling benar adalah kode program C. Mengapa kode program? Nah, materi selanjutnya itu tentang karakter, merupakan tipe data yang paling banyak digunakan. Tipe data karakter kadang disebut sebagai char atau string. Tipe data string dapat digunakan menyimpan teks ataupun sepanjang berada dalam tanda petik dua atau petik tunggal. Yang selanjutnya array. Array sering disebut sebagai larik atau tipe data yang sudah terstruktur dengan baik. Meskipun masih sederhana, array mempunyai penyimpanan sejumlah data dengan tipe yang sama, homogen, dalam sebuah variasi.
variabel. Setiap lokasi data array diberi nomor indeks yang berfungsi sebagai alamat. Nah, baik, sebagai alamat dari data tersebut. Penjelasan tentang array akan disampaikan lebih detail pada bagian bab lain. Record atau struct seperti halnya array. Record atau struct adalah tipe data komposit. Record dikenal dalam bahasa Pascal atau JP, sedangkan struct dikenal dalam bahasa C++. Berbeda dengan array, tipe data record mampu menampung banyak data, dan tipe data berbeda, heterogen. Sebagai ilustrasi, array mampu menampung banyak data namun dengan satu tipe data yang sama, misal integer integer saja. Sedangkan dalam record kita bisa menggunakan untuk menampung banyak data dengan tipe data yang berbeda. Contoh, satu bagian integer, satu bagian karakter, satu bagian boolean. Biasanya record digunakan untuk menampung data satu objek. Misal, siswa memiliki nama, alamat, usia, tempat tanggal lahir, dan nama akan menggunakan tipe data string. Alamat menggunakan tipe data string, usia dengan tipe single, tempat tanggal lahir string, tanggal lahir bertipe data. Nah, yang selanjutnya itu image atau gambar atau citra, merupakan tipe data grafis yang secara internal disimpan dalam format yang spesifik. Variabel dan consta yang dideklarasi dengan tipe data yang dapat menggunakan untuk menyimpan baik tanggal maupun jam. Tipe data ini termasuk dalam kelompok tipe data komposit karena merupakan bentuk dari beberapa tipe. Nah, baik, materi selanjutnya yaitu struktural algoritma pemrograman. Pengertian algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Masalah dapat berubah apa saja. Dengan catatan, untuk setiap masalah ada syarat kondisi awal yang harus dipenuhi sebelum menjalankan algoritma. Nah, selanjutnya yaitu konsep algoritma seringkali disertakan dengan sebuah resep. Sebuah resep biasanya memiliki daftar bahan bumbu yang akan digunakan untuk pengerjaan. Bagaimana hasil urutan pengerjaan tersebut? Apabila bahan yang digunakan tidak tertera atau tidak tersedia, maka resep tersebut tidak akan dapat dikerjakan. Demikian jika urutan pengerjaan tidak beraturan, maka hasil yang diharapkan tidak akan dapat diperoleh. Algoritma yang berbeda dapat diterapkan pada suatu masalah dengan syarat yang sama. Tingkat kerumitan dari suatu algoritma merupakan ukuran seberapa banyak komputasi yang dibentuk algoritma tersebut. Untuk menyelesaikan masalah, umumnya algoritma dapat menyelesaikan suatu permasalahan dalam waktu yang singkat, memiliki tingkat kerumitan yang rendah, sementara algoritma yang membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan suatu masalah membutuhkan tingkat kerumitan yang tinggi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.